Assalamualaikum adik-adik, bagaimana? Sehat semua kan hari ini? Dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, adik-adik tahu tidak bagaimana tumbuhan dapat memperbanyak diri? Kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita cek materinya. Tumbuhan dibedakan menjadi Angiospermae, Gymnospermae, Bryophyta, dan Pteridophyta. Nah, jadi bagaimana sih tumbuhan di atas dapat berkembang biak? Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif atau aseksual. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan tanpa adanya peleburan gamet jantan dan betina. Individu baru biasanya muncul dari daun dan batang. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alami dan yang kedua adalah buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah rizoma. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh di dalam tanah. Biasanya seperti tumbuhan jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Yang kedua adalah stolon. Stolon merupakan modifikasi batang yang menjalar di atas tanah. Biasanya ada pada stroberi dan pegagan. Yang ketiga adalah umbil lapis. Umbil lapis merupakan batang pendek yang tumbuh di dalam tanah dengan daun-daun tebal berbentuk sisik dan berdaging. Biasanya seperti bawang merah, lili, dan tulip. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan bagian yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung yang berisi makanan cadangan seperti kentang. Yang kelima adalah tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru, biasanya melalui ujung batang, ketiak daun, atau ruas-ruas batang. Contohnya adalah tumbuhan pisang. Yang keenam adalah tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh pada bagian tubuh individu dewasa, misalnya pada daun atau akar. Contoh tumbuhannya yaitu cocor bebek yang tumbuh melalui tepi daun. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk stek misalnya akar, daun, dan batang. Yang kedua adalah runduk. Runduk dilakukan dengan membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Yang ketiga adalah cangkok. Cangkok dilakukan dengan membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Cangkok dilakukan dengan cara kulit batang yang dikelupas lalu dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga akar dapat tumbuh. Setelah mempelajari perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan di mana membutuhkan peleburan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Perkembangbiakan generatif pada Angiospermae diawali dengan pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Selanjutnya terjadi penyerbukan, yaitu peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala butik. Oleh karena itu, perlu kita untuk mempelajari bagian-bagian dari bunga. Bagian-bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, perhiasan bunga, dan alat kelamin bunga.
Dasar bunga dan tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berfungsi sebagai penyangga bagian-bagian lainnya. Reseptakel merupakan ujung tangkai yang termodifikasi menjadi tempat melekatnya kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Perhiasan bunga merupakan bagian bunga yang umumnya berbentuk lembaran, yaitu kelopak bunga dan mahkota bunga. Alat kelamin bunga terdiri atas benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Benang sari tersusun atas tangkai sari dan kepala sari yang terdiri atas kantong serbuk sari. Kantong serbuk sari merupakan tempat pembentukan dan pematangan serbuk sari. Apabila telah matang, kantong serbuk sari pecah dan serbuk sari akan keluar. Adapun putik merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Kepala putik merupakan bagian yang berfungsi menangkap serbuk sari, dan kepala putik mengandung zat perekat agar serbuk sari yang menempel tidak mudah terlepas. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Penyerbukan dibedakan menjadi yang pertama, yaitu anemogami. Anemogami adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Yang berikutnya adalah hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan dengan bantuan air. Yang ketiga adalah zoidiogami. Zoidiogami adalah penyerbukan dengan bantuan hewan. Zoidiogami pun dibedakan menjadi yang pertama, entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang langsung dibantu oleh serangga. Berikutnya adalah ornitogami yang dibantu dengan burung, chiropterogami yang dibantu oleh kelelawar, dan malakogami yang dibantu oleh bantuan siput. Penyerbukan yang keempat adalah antropogami. Antropogami adalah penyerbukan dengan perantara manusia. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami. Autogami adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah geitonogami. Geitonogami adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah alogami. Alogami adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik yang berasal dari tumbuhan lain tetapi masih sejenis. Yang keempat adalah hibidrogami, adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis. Berikutnya kita akan mempelajari fertilisasi atau pembuahan. Proses pembuahan yang terjadi pada Angiospermae dikenal dengan pembuahan ganda. Proses pembuahan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, yaitu penempelan butir serbuk sari ke kepala putik. Setelah penyerbukan, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik akan berkecambah membentuk bulus serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif bergerak ke bulus serbuk sari yang menuju bakal buah atau ovarium. Sementara itu, sel generatif membelah secara mitosis menghasilkan 2 sel sperma. Saat buluh polen atau serbuk sari mencapai ovum atau bakal biji, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui mikrofil dan melepaskan kedua sel sperma.
Satu sel sperma atau inti sel generatif membuahi sel telur membentuk zigot yang bersifat haploid. Sedangkan sel sperma lainnya, inti sel generatif 2, membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder sehingga membentuk sel triploid. Sel ini akan membentuk jaringan penyimpan makanan cadangan yang disebut endosperm. Selanjutnya, endosperm akan menyediakan makanan bagi embrio yang berkembang dari zigot. 2 peristiwa fusi yang terjadi antara sel sperma dengan sel telur dan sel sperma dengan kandung lembaga sekunder atau 2N, inilah yang dikenal dengan pembuahan ganda pada angiospermae. Sel antipoda serta sel sinergit biasanya mengalami degenerasi. Proses pembuahan selanjutnya akan diikuti dengan perkembangan buah dan biji. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang penyebaran biji. Setelah proses fertilisasi selesai, akan terbentuk embrio dalam bentuk biji. Biji tersebut dapat mengalami dormansi dan tersebar ke berbagai tempat. Cara penyebaran biji dan jenis-jenis perantaranya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan angin. Berikutnya adalah hidrokori. Hidrokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan air. Berikutnya adalah zookori. Zookori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan hewan. Yang terakhir adalah antropokori. Antropokori adalah proses penyebaran biji yang berlangsung dengan bantuan manusia. Setelah mempelajari penyebaran biji, kita akan mempelajari tentang perkecambahan. Biji yang telah mengalami penyebaran terkadang tidak langsung tumbuh menjadi individu baru. Akan tetapi, biji tersebut mengalami dormansi atau masa peristirahatan. Biji yang mengalami dormansi dapat memasuki proses perkecambahan menjadi tumbuhan baru karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktor yang berperan dalam mengakhiri masa dormansi sehingga biji akan berkecambah adalah air, suhu, pH tanah. Setelah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae, berikutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan gymnospermae. Gymnospermae merupakan kelompok tumbuhan yang berbiji terbuka, karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah. Contoh tumbuhan gymnospermae yaitu melinjo, pinus, pakis haji, dan pohon ginkgo. Tumbuhan gymnospermae memiliki alat kelamin berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga mempermudahkan gerakan menuju strobilus betina. Tumbuhan gymnospermae menghasilkan 2 spora, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisikan serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji megaspora terdapat struktur ilang biji mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Setelah serbuk sari dilepas, butir serbuk sari berkembang menjadi sperma. Pada saat penyerbukan, serbuk sari melekat pada ilang bakal biji. Selanjutnya, sperma bergerak menuju sel telur melalui bulus serbuk sari. Jika terjadi pembuahan, akan terbentuk zigot yang berkembang menjadi embrio dan biji. Jika biji tersebut jatuh pada tempat yang sesuai, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru.
Setelah mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae, kita akan mempelajari pertumbuhan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Pertama, kita akan mempelajari tentang metagenesis pada tumbuhan lumut. Pada perkembangbiakan tumbuhan lumut terjadi metagenesis secara teratur antara generasi sporofit yang bersifat diploid dan generasi gametofit yang bersifat haploid. Yang kedua, kita akan mempelajari metagenesis pada tumbuhan paku. Tumbuhan paku bereproduksi dengan spora yang terdapat dalam sorus di permukaan bawah daun. Apabila kadar air dalam sorus tersebut kurang, maka sorus akan pecah dan spora akan menyebar. Terakhir, kita akan mempelajari tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam reproduksi tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik adalah metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlalu di dalam air. Yang kedua adalah vertikultur. Vertikultur adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Tujuan dari teknik ini adalah efisiensi tempat dan cocok diterapkan di daerah perkotaan. Yang ketiga adalah kultur jaringan. Kultur jaringan adalah proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!